ya, udah diomongin teh lagi barusan. Ya, kata Imam Ghazali kullu ma huwa atin falba'in ma laisa huwa bi'ah. Sesuatu yang paling dekat adalah sesuatu yang bersifat akan datang, dan sesuatu yang paling jauh adalah sesuatu yang sudah terlewatkan dalam kehidupan kita. 50, 100 tahun kita mau, itu pada hakikatnya sangat dekat. Kita pasti akan bertemu, akan sampai. Tapi satu detik yang sudah terlewatkan, pada hakikatnya itu sangat jauh, karena tidak akan bisa kembali, tidak akan bisa terulang lagi. Namatul fata wal mu'ammalu ghaib. Sesuatu yang sudah terlewatkan mustahil kembali lagi. Ya, Allah berikan kita kesehatan untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci yang penuh berkah ini, pahala yang kalimat dulu ya. Lanjutnya ya, berarti kemarin sudah sampai halaman 29. Ya, bab iya, halaman bawah. Hati wa ta'ala wa adil man nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Wa qala radhiyallahu anhu. Bab merat, namanya niat. Kalau tetangga anak kita ratapi, dilarang olehnya. Lewat itu juga sama, dilarang. Akhraj asy-Syaikhani, mengeluarkan hadis oleh asy-Syaikhan, an Abi Musa al-Asy'ari annahu qala, bahwasanya Nabi bahwasanya ana bari'un minhu, saya terlepas, minhu annahu qala, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari berkata, ana bari'un minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya orang darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bari'ah ya, ana bari'ah, anna Rasul bari'ah minas shol. Sallallahu
lepas, ya, melepaskan diri minas soliqati ai arrafi'ati sautaha. Soliqah itu adalah wanita yang mengeraskan suaranya, itu namanya soliqah, suaranya dikencengin. Bin nadbi wan niyaha, dengan sebab nadbi dan niyaha, meratap. Biasanya kalau yang meratap itu identik sama perempuan. Ya, kalau laki-laki biasanya kalau ada saudara kuat, ya paling netes sedikit doang air mata. Tapi kalau perempuan, nah itu kadang-kadang sampai jerit-jerit, ya, histeri. Kata Nabi, saya terlepas, nggak tanggung jawab gitu ya. Anak merata. Liqati, dan wanita yang mencabut aili ra'siha, yakni mencabut rambut kepalanya. Indal musibati, ketika terkena musibah. Ya, ketika ada suaminya meninggal, orang tuanya meninggal, atau anak yang meninggal, nah, ini nggak boleh kita meratap. Wasyaqati ai lisaubiha, dan syaqah, merobek-robek, ya, merobek-robek ai lisaubiha, bajunya. Ya. Orang jahiliyah dulu kalau ada yang meninggal, keluarganya, ya, saudaranya, itu perempuan-perempuan pada seperti itu. Rambutnya dibubur-bubur. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dilarang sama Nabi, ya, untuk umat Nabi dilarang. Semua itu sekarang udah dilarang. Ya, itu ada hadisnya sahih dari Asy-Syaikhan. Wa huma, dan dari Asy-Syaikhan juga, an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Laisa minna, minna, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, man latoma al hududa, apa latoma, menampar-nampar pipi, ya, latomal hudud. Wasyaqqal juyub, dan merobek-robek kerah baju, ya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan memanggil-manggil dengan panggilan orang-orang jahiliyah, ya, teriak-teriak agak karuan. Nah ini kata Nabi, laisa minna, tidak, bukan golongan kami orang yang seperti itu. Wal hakimu, ya begitu, ini orang baik, teriak-teriak seperti itu. Gak boleh, walaupun menyebut-nyebut kebaikannya tetap gak boleh. Ini orang baik, jangan mati dulunya, saya belum dapat apa-apa. Wal hakimu, dan Imam Hakim, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban meriwayatkan hadis. Salah satu, ada 3 golongan, minal kufri, termasuk daripada kufur billahi, kepada Allah. Syaqqul jaib, yang pertama merobek-robek kerah baju. Ya, syaqqul jaib ini maksudnya ketika ada musibah, ya, merintih, meratap. Aitukul qamis, ya, ini kerah baju. Wan niyaha, dan meratap, ya, teriak-teriak. Wa ta'nu fin nasabi, dan atau itu mencemarkan,
menjelek-jelekan nasab orang dikata-katain, itu nggak boleh. Itu termasuk katanya minal kufri billah. Boleh nasab orang dikata-katain, direndah-rendahin, jangan, nggak boleh. Jadi kalau ada yang mati yang kita gedek, alhamdulillah dia mati, boleh. Kan anak kita mau digusur juga dia mati. Alhamdulillah lagi mati. Iya, jangan diucapin ya. Sama dia. Ibaratnya itu kita apa namanya, menang ya dalam sesuatu. Iya kan. Wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis an-niyahatu min amril jahiliyah. Niyahah itu adalah apa namanya, min amril jahiliyah, termasuk daripada perkara-perkara jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu sebelum Islam ada, itu kalau ada musibah kematian selalu seperti itu. Apa namanya, nampar pipinya, apa namanya, jembut rambutnya itu ya, jambak rambut. Itu seperti itu. An-niyaha min amril jahiliyah wa innan naihata, dan sesungguhnya perempuan yang meratap idza mata, apabila dia mati itu perempuan, walam tatub, belum sempat taubat, walam tatub qatta Allahu laha siyaban min qatranin, maka Allah akan potong untuk naihah itu, orang yang perempuan yang meratap, apa, siaban, pakaian min qatranin, yang terbuat dari qatran, dari kayak semacam timah lah gitu ya, timah panas, qatran. Wadar'an min lahbin nar, dan akan dipakaikan dengan pakaian sehari-harinya min lahbin nar, dari bara neraka. Ya, gara-gara di dunianya meratap. Ya, belum sempat taubat. Ya, habis meratapnya mati juga. Ntar kayak gini. Ya, akan dipakaikan pakaian sehari-harinya itu di neraka. Nah itu minlah bintang, dari bara api neraka. Nah kalau laki-laki sih ada selamat dah ya. Kalau untuk ada musibah kematian laki-laki ada apa, rada kuat. Tapi kalau perempuan, makanya ntar dicegah. Kalau ada anak, saudara, kalau ada yang meratap seperti itu, bilangin. Jangan kita dengerin. Ini ada wastimaiha, sama gak boleh juga dengerin doang. Larang ya, kalau ada yang seperti itu jerit-jerit larang. Meratap, histeris gitu. Ya itu nggak boleh, dilarang sama Nabi. Wa Tabrani, dan Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis, inna hadhihi nawaiha, sesungguhnya perempuan yang meratap, nawaih jamak daripada naihah. Naihah satu orang perempuan yang meratap, nawaih banyak perempuan yang meratap. Inna hadhihi nawaiha, sesungguhnya perempuan-perempuan yang meratap ini, yuj'alna, itu akan dijadikan mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sofaini, menjadi dua baris, fi jahannam, di neraka jahannam. Jadi ada dua baris tanda tuh ya.
orang-orang perempuan yang sering meratap. Bahasanya ini selalu perempuan karena memang identik sama perempuan. Kalau laki-laki yang seperti ini ikutin meratap juga, lebay namanya. Ya, laki-laki meratap juga tuh, lebay. Sofa ini menjadi dua barisan fi jahannama, di neraka jahanam. Wasfun an yaminihim, satu baris di sebelah kanan. Wasfun an yasarihim, satu baris lagi dari sebelah kiri. Fayarbahna ala ahli nari, kemudian mereka semua menggonggong. Yang bahna menggonggong ala ahli nari, kepada penduduk neraka. Kama tambahu al kilabu, sebagaimana menggonggongnya anjing. Wah, kan neraka ini pada gonggong-gonggong tuh. Ya. Seperti gonggongan anjing, anjing menggonggong. Seperti itulah, menyerupai. Jadi nggak boleh ya. Ini hadisnya banyak, sahih semua. Meratap itu dilarang oleh Nabi. Bahkan termasuk daripada salasun minal kufri billah. Makanya kalau ada yang seperti itu langsung dicegah, dilarang. Nggak boleh, nggak boleh, nggak bolehnya, nggak boleh neng. Dilarang sama Nabi ya. Bacain hadisnya langsung tuh, biar dia diem. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata ia, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat an-naihata, perempuan yang meratap, wal mustami'ata, dan yang mendengar. Dia nggak ngeratap, tapi iya nimbrung di situ. Mau dia ngeratap malu, bukan saudaranya, bukan nyaknya, bukan anaknya gitu ya, yang mati itu ya. Akhirnya dengerin aja, setuju maksudnya dengan ratapan orang lain. Sama, dosa juga. Ya. An-naihah wal mustami'ah, laknat. La'ana Rasulullah an-naihah wal mustami'ah. Wa bna Majahin wa Hibbana, dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadis an Abi Umamah, dari Abu Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal khamisata, itu melaknat al-khamisata wajhaha. Khamisah itu pakai sin, sinnya ada titiknya 3, sin besar namanya. Ya, kalau khamisah nggak ada titiknya, jadi artinya 5. Ya, ini maksudnya ada titiknya 3. Khamisah. Khamisah itu orang yang nampar-nampar wajhaha. Seperti itu kalau merata. Iya, titik, kasih titik 3. Khamisah. Wasyaqata, jaibaha, dan orang yang merobek-robek kerah bajunya. Wada'iyata bil waili wasuburi, dan perempuan yang memanggil bil waili, dengan kata-kata wail, celaka, wasuburi, dan kebinasaan. Nggak boleh itu memanggil dengan kata-kata wail, kata-kata celaka, wasuburi, dan kebinasaan. Mampus lu, itu nggak boleh. Ya. Dengan celaka juga, gue sumpahin celaka, itu juga nggak boleh. Ya. Bahkan katanya dilaknat, la'anal khamisyata wajhaha wasyaqata
jaibaha wa da'iyata bil waili wasud. Enggak boleh ya, jaga omongan berarti. Wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis anim ro'atin dari seorang perempuan minal mubayyi'ati, di antara perempuan-perempuan yang berbaiat. Qala, berkata perempuan, kana fima akhadha alaina, yang diambil alaina atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil alaina atas kami Rasul fil ma'rufi, yang mengambil sallallahu alaihi wasallam nahmisha wajhan, ya ini wajah wailan, membubut-bubut rambut, menjambak rambut. Kalau itu kan tarik gitu ya. Kalau perempuan kan rambutnya banyak kan. Ini kan perempuan. Perempuan guys. Kalau rambutnya lain. Rasanya ya. Kalau ada rambutnya botak berarti. Kalau nggak ada rambutnya botak. Botak. Mana sih bang? Yang mati mah nggak apa-apa, gue lupa ya. Dibunuh di rambut. Diratapin nggak apa-apa kan? Dosa maksudnya. Nah, justru yang mayitnya itu kesian sama mayitnya. Ya, kenapa dilarang meratap? Kasihan sama si mayitnya yang nanggung nanti. Dosanya naik, mayit yang nanggung. Kan nggak boleh. Orang yang baik nih guru. Sama orangnya baik, nyebut-nyebut kebaikannya tuh berupa dengan suara keras itu nggak boleh. Namanya meratap. Gua bulu. Yang berutilah mati nih. Itu orang baik. Iya, kita teriak. Iya, kagak boleh seperti Kita itu. mendingin mengguyung. Kasihan kepada mayit. Nanti yang diratakan azab itu si mayit dengan sebab teratapan yang hidup. Yang hidup teratap, yang dapat siksa mayit. Makanya dilarang oleh Nabi. Karena dia akan menanggung. Emang udah seperti itu. Jangan disebutkan. Ini dia orang baik, ya Allah orang baik. Ini sering nolongin sering. Tidak boleh. Iya, itu ada belum. Nggak boleh seperti itu. Ya. Kecuali udah itu, kalau itu kan baru meninggal. Kecuali kalau udah meninggal, udah dikubur udah lama, ya kan acara haul, ya acara apa namanya 7 hari kita sebutin itu kebaikannya. Ngerayu buat cat. Kalau meratap itu mayitnya masih ada, ya mayitnya belum dikubur, kita ratapi itu yang nggak boleh. Tapi kalau untuk menyebutkan kebaikan orang meninggal, ya orang yang belum meninggal nih, kita baik apa kita sebutin kebaikannya itu disunahkan. Ya, uzkuru mahasina mauta. Sebut-sebutlah kebaikan orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Berarti dua-duanya dapat dosa ini guru ya. Meratap dapat dosa ya. Ya, yang meratap tadi dosanya udah disebutin kan. Iya. Iya, ada yang dikasih pakaian seharinya dengan apa namanya dari barang berata. Ya. Terus yang diratapin juga itu dapat dosa karena gara-gara dia. Yang mayitnya iya dapat dosa gara-gara yang Gara-gara diratapin. jadi dua-duanya kena. Berarti pesannya dari sekarang Bu ya. Jadi dia pesan-pesan sama keluarga jangan Pesen harus dipesan. Gua bulu. Kalau meninggal. Kalau dilihat dari bahasanya nih guru, kalau namanya biasa itu kayak ada dosaan. Ini yang dimaksud berlebihan. Gesor. Ganting. orang mata mah enak aja gara-gara pasir. Korek-korek aja. Ini. Intinya nggak boleh meratap.
Doain aja ya, doain orang juga doain. Jangan diratapi. Ratapnya kan dimediin. Bisa begitu. Ya, lu gara-gara lu gue diratapin, gue diseksa sama malaikat nih di kubur. Yang dimediin lama-lama mati juga takut. Enggak apa dimediin dulu. Wasyaikhani dan asyaikhan. Kalau asyaikhan itu berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam hadis ya. Wasyaikhani dan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis. Al-mayyitu, mayit itu yu'adzabu fil qabri, akan diseksa di dalam kubur bima niha alaihi, apabila diratakan. Tuh. Hadisnya sahih. Al-mayyitu yu'adzabu fil qabri bima niha alaihi. Mayit akan diseksa di dalam kubur kalau diratapi. Kata Nabi, hadisnya sahih. Yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti nggak boleh, dilarang keras meratap. Bro, itu Nabi pernah dosa itu menangisi orang yang di dalam kubur. Bro. Itu masuk dalam kategori berapa? Ada ceritanya ketika Nabi ziarah itu kubur itu sampai basah itu kubur. Ya enggak, kalau kita sedih itu manusiawi. Sedih, air mata kita netes. Yang nggak boleh meratap, teriak-teriak. Niyaha itu meratap sambil teriak-teriak, itu kebiasaan orang jahiliyah dulu. Sambil robek-robek, tampar-tampar pipi, jambak-jambak rambut, itu yang nggak boleh seperti itu. Kalau sedih, keluar air mata itu mau wajar. Orang tua meninggal kita nggak sedih, anak durhaka itu. Iya, orang tua meninggal, diantang aja, main gaple. Ya, kalau sedih itu manusiawi ya. Bahkan memang man lam yahzan bimautil alim bahwa munafik. Itu ada sebagian dikatakan dalam sebuah makalah seperti itu. Man lam yahzan bimautil alim bahwa munafik. Orang yang tidak sedih dengan meninggalnya orang alim, maka dia termasuk kategori orang munafik. Ya, apalagi orang tua. Sedih itu wajar ya. Udrot ya namanya, sunnatullah. Yang nggak boleh meratap. Meratap itu teriak-teriak, apa namanya, merusak gitu ya, robek-robek. Kalau kehilangan semua pasti merasa kehilangan. Yang nggak boleh meratap. Berlebihan ya sedihnya. Nah ya, padahal kan dia juga sama seperti itu. Orang juga kan terima bocap, nggak terima takdir. Al-mayyit yu'adzabu fil qabri bimani alaihi. Al-mayyit yu'adzabu fil qabri bimani alaihi. Ada kampleng. Mayit akan diseksa di dalam kubur kalau diratapi. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, ma min mayyitin, tidaklah seorang mayit yang mutu, yang meninggal dunia, yang mati, fayaqumu bakihim, akan orang-orang yang menangis di antara mereka, fayaqulu, kemudian si orang itu berkata, wa jamala wa sanada. Ini kata-kata orang jahiliyah zaman dulu kan kayak gitu. Ya, kalau dia meratap yang disebut-sebut itu wa jamala wa sanada. Kalau kita di sini mungkin apa ya? Ya itu tadi, ya Allah, dia orang baik, saya nggak terima kalau dia mati duluan. Nggak terima lah dia gitu ya, teriak-teriak sambil teriak-teriak. Kalau orang jahiliyah dulu begini bahasanya, wajah malah wasanada, wanah wadalika, dan kalimat-kalimat yang seperti itu. Banyak teriakan-teriakan, ratapan-ratapan yang dikeluarkan dari mulutnya dengan bahasa-bahasa yang itu yang keras.
wakalallahu bihi, maka akan Allah kirim bihi untuk mayitnya itu malakaini, 2 orang malaikat, yalhazani, yang mengalahkan oleh 2 malaikat itu akan mayit itu, ya. Aha kada kunta, apakah engkau seperti itu? Kebaikan-kebaikannya disebut, ya, sambil teriak-teriak. Malaikat langsung nanya, emang lu seperti itu? Seperti yang dikatakan oleh si Pratap itu. Ya. Iya, gara-gara ada yang meratap, makanya nggak boleh, ya, nggak boleh meratap. Kesian si mayitnya. Wal Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan hadis Anin Nu'man, dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Qala, ia berkata, Ugmiya alayya, Ugmiya ala Abdullah bin Rawaha. Ugmiya, di apa namanya, pingsan gitu ya. Ugmiya, telah pingsan, ala Abdullah bin Rawaha, Abdullah bin Rawaha pingsan. Faja'alat ukhtuhu, maka menjadikan saudarinya Abdullah bin Rawaha, tabki, menangis. Saudarinya Abdullah bin Rawaha sambil teriak-teriak, wa jamala, ya, meratap sambil teriak, wa jamala wa sanada, wa kada, dan seperti ini seperti itu, banyaklah apa aja diucapin sama dia sambil teriak-teriak. Tu'addadu alaihi, maka akan dihitung, alaihi, atas mayit itu, akan dihitung atas mayit itu dengan ratapan perempuan tadi. Faqala laha, kemudian berkata si Abdullah bin Rawaha laha, kepada saudarinya, hina abako, tatkala telah siuman, ya, pas sudah sadar, ya, berarti tadi pas pingsan itu dia kayak ada di alam mimpi gitu. Faqala laha, maka berkata Abdullah bin Rawaha kepada saudarinya, hina abako, illa, kecuali, qila, dikatakan li, kepadaku, anta. Jadi yang hidup meratap, si mayitnya yang ditegur sama malaikat, ya, akan ditanya sama malaikat. Kalau ditanya malaikat kan serem, ya, serem. Kalau malaikat ditanya sama malaikat muka dan akhir, serem. Iya, ya, ditanya sama polisi, apalagi